Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Peminatan Biostatistika dan Sistem Informasi Kesehatan, mata kuliah Biostatistik Non-Parametrik, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, yang terdiri dari saya sendiri, Maudadya Pepita, dan rekan saya, Celi Meliana, akan menjelaskan tentang hipotesis sampel tunggal dengan uji kesesuaian Kolmogorov-Smirnov. Sebelum menjelaskan tentang uji kesesuaian Kolmogorov-Smirnov, kita harus mengetahui terlebih dahulu posisi uji Kolmogorov-Smirnov ini. Berdasarkan fungsinya, statistik terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik interferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Bentuknya min, median, modus, persentil, desil, kuartil dalam bentuk analisis angka maupun gambar atau visual seperti diagram atau grafik. Statistik deskriptif hanya berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala, ataupun persoalan. Sedangkan statistik interferensial adalah statistik yang membuat berbagai interferensi terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan interferensi tersebut seperti melakukan perkiraan, peramalan, ataupun pengambilan keputusan. Statistik interferensial ini terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti data berskala numerik, yaitu interval atau rasio, pengambilan sampel harus random, datanya harus berdistribusi normal, memiliki varians yang homogen, dan modal regresinya adalah linear. Dalam statistik parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah parameter-parameter dari ukuran objek yang bersangkutan. Sedangkan statistik non-parametrik adalah statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, sebagaimana halnya dengan statistik parametrik. Statistik non-parametrik digunakan pada kondisi penelitian tertentu, seperti kondisi datanya tidak berdistribusi normal dan jumlah sampelnya kecil. Statistik non-parametrik ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu non-parametrik 1 sampel, non-parametrik 2 sampel dependen atau berpasangan, dan non-parametrik 2 sampel independen atau tidak berpasangan. Statistik non-parametrik 1 sampel ini terbagi lagi menjadi 2 jenis menurut tujuannya, yaitu uji 1 sampel dan uji kesesuaian. Uji 1 sampel menggunakan uji binominal dan uji Runge, sedangkan uji keselarasan atau uji kesesuaian menggunakan uji chi-square dan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji kesesuaian Kolmogorov-Smirnov atau kebaikan suai atau goodness of fit adalah pengujian tingkat kesesuaian antara sebaran serangkaian nilai sampel atau skor hasil observasi atau pengamatan dengan sebaran teoritis tertentu dalam bentuk normal, seragam atau uniform, ataupun Poisson. Agar dapat lebih memahaminya, mari kita simak tabel berikut ini. Dalam tabel ini, terdapat 2 posisi uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, untuk uji kelayakan model untuk 1 sampel, dan yang kedua, untuk 2 sampel saling bebas. Kita harus dapat membedakan penggunaan yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, di sini uji kesesuaian Kolmogorov-Smirnov
untuk pengujian hipotesis tentang median populasi atau distribusi data dengan jumlah sampelnya sebanyak 1 sampel. Selanjutnya, mari kita kenali uji kesesuaian Kolmogorov-Smirnov ini lebih dalam. Uji kesesuaian Kolmogorov-Smirnov ini berfungsi untuk menguji perbedaan proporsi populasi dengan syarat datanya berbentuk nominal, ordinal, ataupun numerik, interval atau rasio, dan tidak diketahui bentuk distribusi populasinya. Dengan rumus D sama dengan maksimum dari selisih angka mutlak Fs dan Ft, di mana D adalah standar deviasi, Fs adalah frekuensi kumulatif sampel, dan Ft adalah frekuensi kumulatif teoritis. Hipotesisnya adalah H0, yaitu tidak terdapat perbedaan antara frekuensi kumulatif sampel dengan frekuensi kumulatif teoritis, atau sampel tersebut dapat mewakili populasi. Dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan antara frekuensi kumulatif sampel dengan frekuensi kumulatif teoritis, atau sampel tersebut tidak dapat mewakili populasi. Kolmogorov-Smirnov fokus pada deviasi terbesar. Deviasi terbesar atau deviasi maksimum antara selisih frekuensi kumulatif sampel dengan frekuensi kumulatif teoritis. Nah, nilai D maksimum inilah yang akan kita kaitkan dengan nilai D teoritis yang ada di tabel nilai kritis Kolmogorov-Smirnov uji 1 sampel. Sehingga asumsinya adalah sebagai berikut, yaitu jika nilai D hitung lebih besar daripada nilai D tabel, maka H0 ditolak. Jika D hitung kurang dari D tabel, maka H0 diterima, atau menyandingkan dengan p-value dan nilai alfa. Jika nilai p-value lebih kecil daripada nilai alfa, maka H0 ditolak. Tetapi, jika nilai p-value lebih besar daripada nilai alfa, maka H0 diterima. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian Kolmogorov-Smirnov akan dijelaskan oleh rekan saya, Celi Miliana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Sebagai contoh soal, kita ingin mengetahui pada 20 sampel data hasil pengukuran tekanan darah ibu hamil di Desa Sukamaju dapat mewakili populasi atau tidak. Nah, terlebih dahulu kita membuat data hasil pengukuran tekanan darah ibu hamil di Desa Sukamaju. Nah, di sini kita sudah mempunyai data hasil pengukuran tekanan darah ibu hamil. Nah, setelah mempunyai data tersebut dalam bentuk SPSS, nah kita klik Analyze di menu bar bagian atas. Kemudian kita klik Non-Parametric Test. Kemudian kita klik Legacy Dialog. Lalu kita klik One Sample Kolmogorov-Smirnov. Sudah, setelah itu kita pindahkan variabel tekanan darah ke kolom tes variabel list. Lalu kita centang normal. Kalau belum tercentang normal, di sini sudah tercentang normal. Lalu kita langsung klik OK. Dari output data tersebut, untuk menentukan apakah sampel mewakili populasi atau tidak, pertama-tama kita membuat hipotesis sebagai berikut. H0 artinya sampel mewakili populasi, sedangkan H1 artinya sampel tidak mewakili populasi.
Syarat H0 diterima atau tidak berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal, sehingga sampel tidak dapat mewakilkan populasi. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka distribusi data normal, sehingga sampel dapat mewakilkan populasi. Dari hasil yang terdapat di output, pada baris assign to tell di bawah skala ini, terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 1. Maka keputusan yang diambil adalah H0 karena 1 lebih besar daripada 0,05. Jadi sampel dapat mewakilkan populasi. Dan ini merupakan referensi yang kami pakai dalam membuat materi presentasi Kolmogorov-Smirnov. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di dalam kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.